Yang pertama adalah mengidentifikasi teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Teks editorial rutin ada di koran atau majalah. Pengungkapan teks tersebut dilengkapi dengan bukti, fakta, maupun alasan yang logis agar pembaca atau pendengar bisa menerimanya. Tujuan teks editorial mengajak pembaca untuk berpikir dalam masalah isu topik yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar, memberi pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Manfaat teks editorial. Teks editorial memberi informasi kepada pembaca untuk merangsang pemikiran dan terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial umumnya menjelaskan berita dan akibat pada masyarakat, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan bisa terjadi meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Ciri teks editorial. Tema tulisnya selalu hangat, sedang berkembang, dibicarakan luas oleh masyarakat, aktual dan faktual, bersifat sinematik dan logis. Tajuk rencana merupakan opini, pendapat, kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas, yang bersifat argumentatif, menarik untuk dibaca. Penggunaan kalimat singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya yaitu menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Yang pertama, memilih suatu aspek permasalahan yang akan ditulis dalam teks editorial. Pemilihan aspek berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, seperti masalah politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, atau olahraga. Suatu permasalahan dilakukan dengan memilih masalah yang sedang dibicarakan oleh masyarakat. Yang kedua, membaca berita utama. Cara ini dilakukan dengan membaca berita utama dari media cetak atau surat kabar atau berbagai media lainnya, seperti radio, televisi, diskusi, atau wawancara. Pada media cetak, disajikan berita utama di halaman depan bagian atas dengan penyajian yang mencolok. Di televisi atau radio, biasanya ditayangkan di bagian awal berita. Selain itu, isu aktual dapat diperoleh dari mencermati diskusi dan wawancara yang membahas masalah yang sedang hangat dibicarakan. Sampaikan pendapat terhadap isu aktual dilengkapi argumen pendukung, data, dan analis logis. Cara menyampaikan pendapat atau argumen terhadap isu aktual dilengkapi data pendukung dalam teks editorial. 1. Berpikir kritis dan logis. 2. Menjauhkan emosi dan subjektivitas. 3. Mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan, dapat menarik kesimpulan yang sulit dibantah. Menganalisis struktur teks editorial. Struktur teks editorial yang pertama yaitu pengenalan isu. Bagian ini merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial yang berfungsi untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas di bagian berikutnya. Dalam bagian ini disajikan peristiwa persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Selanjutnya yaitu penyampaian pendapat atau argumentasi. Bagian ini berupa bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang telah diperkenalkan di bagian sebelumnya. Yang terakhir yaitu penegasan ulang. Bagian ini berupa saran, rekomendasi, atau simpulan terhadap redaksi kepada para pihak terkait dalam mengatasi atau menghadapi persoalan yang terjadi di dalam isu tersebut. Menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal merubah pandangannya terhadap isu yang sedang dibahas. Contohnya yaitu, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya adalah agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan-tanggapan yang kritis. Yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya
menjadi fokus ulasan. Yang keempat yaitu banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Selanjutnya yaitu menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Setelah menentukan isu aktual, langkah berikutnya adalah menyusun argumentasi atau pendapat terhadap isu aktual. Untuk menyampaikan pendapat, harus mempunyai data yang cukup berkaitan dengan isu aktual tersebut. Untuk mendapatkan data, dapat melakukannya melalui berbagai strategi, baik wawancara dengan tokoh kompeten atau mengecek dari berbagai sumber. Argumentasi bisa berisi penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran atau rekomendasi. Menyusun saran rekomendasi terhadap isu aktual. Saran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegasan tesis dan argumen. Namun saran dapat disajikan berbeda-beda meskipun isu aktual yang ditanggapi hanya satu. Saran selalu dikaitkan dengan pihak penerima saran. Dalam menyusun saran, kamu harus mempertimbangkan kepentingan si penerima saran, posisi pemberi dan penerima saran terhadap isu yang dibahas, serta dampak dan efek bila saran tersebut dilakukan. Saran yang benar harus memenuhi setidaknya 2 syarat. 1. Benar-benar menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya, dan 2. Praktis, dapat dipraktikkan. Menulis teks editorial. Agar lebih fokus dalam menulis teks editorial, berikut tahapan-tahapan yang harus dilalui. 1. Bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media yang berbeda. 2. Datalah isu-isu utamanya dan rumuskanlah menjadi pernyataan umum. 3. Tuliskanlah pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat, misalnya buku, majalah, badan pusat statistik, atau artikel jurnal. 4. Buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. 5. Argumen-argumen yang sudah kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat berupa kritik, penilaian, maupun harapan. 6. Buatlah saran atau rekomendasi umum untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. 7. Kemaslah hasil dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2-3 kalimat. Berikut adalah contoh teks editorial. Pernyataan pendapat atau tesis. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk memiliki ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu tanda dari kemajuan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas menjadi sangat penting agar suatu negara dapat sejajar dengan negara maju. Namun, kenyataannya pendidikan di tanah air ini belum sebanding dengan pendidikan yang ada di negara maju. Setiap lembaga pendidikan perlu mencetak lulusan yang berkualitas. Hal tersebut menjadi antisipasi terhadap perubahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan. Peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan dengan upaya yang serius untuk menjawab persoalan yang dihadapi di masa depan. Argumentasi. Agar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, maka lembaga pendidikan perlu memberikan dukungan kepada setiap peserta didik. Beberapa tantangan yang akan dihadapi diantaranya kemajuan iptek, globalisasi, dan tenaga ahli yang mumpuni. Namun saat ini semua sudah lebih mudah dengan adanya teknologi seperti internet. Dengan internet, materi belajar dapat dicari dengan mudah. Hal itu juga menjadikan guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu. Peran guru sudah bergeser menjadi motivator, dinamisator, dan motivator. Penegasan ulang pendapat. Peran guru masih sangat penting dan tak tergantikan untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang ada di lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk memberikan kualitas terbaik terhadap pendidikan di Indonesia.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum